Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zuani Aulia, mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran, selaku MC hari ini yang akan menemani rekan-rekan semua sampai acara berakhir. Saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara webinar yang berjudul Audit Investigatif di Era Pandemi Menggunakan Digital Forensik yang diselenggarakan oleh Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran. Webinar ini akan berlangsung sejak pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Dr. Juska Meidi Enike SEMM CSVA yang merupakan Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat BPK RI. Bapak Nur Abdillah AKMM QAA CRMP yang merupakan Ketua Bidang Pengembangan Profesi PAII. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi narasumber webinar kita hari ini. Selanjutnya, dengan bangga saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Profesor Dr. Nunui Nur Afia, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Hari Suharman, yang merupakan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran. Lalu sudah bergabung juga Profesor Wahyudin Zakarsy, Ibu Dr. Srihadi Winarningsi, dan Bapak Citra Sukmadilaga PhD, selaku dosen pembina mata kuliah kapabilitas akademik. Dan yang saya banggakan, Ibu Furika Fitriah SEMAK QIA, IK, CI, CICP, CRP yang merupakan dosen Departemen Akuntansi dan merupakan moderator kita hari ini. Selamat pagi para ketua program studi, para guru besar, dan Bapak Ibu dosen lainnya. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama melihat dan mematuhi tata tertib dalam acara webinar kita hari ini. Bagi panitia, dimohon untuk menayangkan slide-nya. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya mengingatkan kepada para peserta webinar hari ini, saya akan menyebutkan 3 kata kunci yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dalam pengisian link yang akan dibagikan oleh panitia. Mohon dicatat baik-baik, kata kunci pertama dalam webinar kita hari ini merupakan audit. A-U-D-I-T, menggunakan kapital. Saya ulangi, A-U-D-I-T, menggunakan kapital. Bagi peserta, dimohon untuk tetap stay dalam acara ini hingga acara berakhir. Mengingat, kata kunci yang akan kami bagikan di awal, pertengahan, dan akhir acara. Sekaligus ada door prize bagi peserta yang bertanya dan tetap mengikuti seluruh proses webinar hingga akhir. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak lagu Indonesia Raya dan himne Unpad. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan memposisikan diri. Kepada panitia, dipersilakan.
ajaran lambang suci alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita alma materku tercinta. Baik, hadirin yang saya hormati, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Said Aryonindito, rekan kita dari Doktor Ilmu Akuntansi Unpad. Kepada Bapak Said, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya sebelum kita memulai majelis ilmu yang mulia ini, kita awali dengan doa. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana la taqilna illa nafsina tarfata 'ain. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau tinggalkan kami sendirian tanpa bimbingan-Mu ya Allah, walau hanya sekejap mata. Ya Allah, kami di sini tak lain dan tak bukan hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu-Mu, agar kemudian kami dapat mengamalkannya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, mudahkanlah kami memahami ilmu-Mu yang Engkau berikan, sehingga kami dapat memahami hikmah dari setiap yang terjadi, dan bimbing kami terus ya Allah di jalan-Mu ya Allah, jalan yang lurus. Fi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Said atas doa yang dipanjatkan. Semoga acara hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Dr. Nunui Nur Afiah, SEMSAK CA, untuk membuka acara. Kepada Ibu Profesor Dr. Nunui dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang cerah ini, kita semua dapat berkumpul untuk dapat mengikuti webinar ya yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di era yang kita memasuki hybrid study ya, hybrid education yang sudah di-launching oleh Universitas Padjadjaran, nampaknya program Doktor Ilmu Akuntansi ini senantiasa leading ya dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang tidak lekang ya, meskipun masih kita dalam keadaan pandemi. Kita mendapat berita gembira bahwa pandemi ini telah menjadi lebih baik keadaannya karena program vaksinasi yang terus secara masif dilakukan hampir 80% di seluruh Indonesia membuat keadaan terjadinya kasus semakin melandai. Tetapi kita tentu saja tidak
tidak bisa ya melepaskan, tetap prokes itu kita jalankan. Saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar ini pada pagi ini, dan juga kepada Prodi Doktor Ilmu Akuntansi ya, dengan Ketua Prodinya Bapak Dr. Hari Suharman. Puji dan syukur kita panjatkan, mudah-mudahan kita dapat menyongsong hybrid education yang akan kita mulai jalankan pada semester ini, dan tentu akan fully kita laksanakan pada semester ganjil yang akan datang ya. Dan untuk itu pada pagi yang berbahagia ini, perkenankan saya menyambut dengan hangat Ibu Dr. Juska Meidi dari BPK ya, dari BPK, dan juga yang berbicara pada kesempatan kali ini sebagai narasumber. Dan kemudian juga tak lupa yang saya hormati Bapak Nur Abdillah AK MM QIA CRMP, Ketua Bidang Pengembangan Profesi PAII, yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini. Dan tema yang akan diangkat pada kesempatan webinar kali ini adalah sangat kontekstual dengan keadaan saat ini, yaitu audit investigatif di era pandemi menggunakan digital forensik. Tentu saja dalam era disrupsi daripada digitalisasi ini menjadi penting bagaimana kita mengupas dalam webinar ini digital tools yang digunakan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara yaitu BPK, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juska Meidi Enke Syam SEMM CSIFA ya. Mudah-mudahan akan memberi wawasan kepada kita bahwa keuangan negara ini harus tetap dijaga akuntabilitasnya, dan bagaimana ketika kita dalam keadaan suasana pandemi, audit investigasi ini akan menopang ya terhadap akuntabilitas negara tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti webinar. Dengan ini kita buka webinar pada pagi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berwebinar, mudah-mudahan seluruh informasi yang ada dan diskusi kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Nunui atas insight-nya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Bapak Dr. Hari Suharman, SEMA, AK, CA, CSRS, CACP, CIQAR, untuk membuka dan memberikan sambutannya kepada Bapak Dr. Hari. Dipersilahkan. Bapak, permisi masih di mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyani wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sudah bareng tentu Ibu Dekan FEB 4, Ibu Profesor Dr. Hajah Nunui Arbia, yang hari ini sudah berkenan ya membuka acara webinar yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan salah satu ya kapabilitas akademik di program Doktor Ilmu Akuntansi 4. Terima kasih Prof. Nunui, Bu Dekan, yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya.
Juga yang saya hormati Ibu Dr. Juska Meida Enkesam, SEMM CSLA, dan juga Bapak Nur Abdullah AKMM QIA CRMP. Saya sangat terima kasih sekali ya atas atensi dan kesediaan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber ya pada acara webinar pagi ini. Dan juga Ibu Furi ya, Fitria SEMAK QIA CA CSCPA CRP selaku moderator kesempatan ini. Terima kasih. Dan juga Bapak Citra Sukmadilaga beserta PhD SE selaku pembina mata kuliah kapabilitas akademik di program studi Dr. Ilmu Akuntansi FEB 4 beserta jajarannya dan tim teachingnya ya. Dan juga para guru besar yang saya hormati FEB 4 dan juga para akademisi, peneliti, praktisi ya, yang hadir pada kegiatan webinar hari ini, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur ya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul ya secara daring ya, mengingat ya kondisi masih ya dalam keadaan pandemi ya COVID-19 ya, meskipun di kemudian hari akan kita masuk ke tahapan epidemi. Meskipun demikian, ya alhamdulillah kegiatan rutin dari program Dr. Ilmu Akuntansi FEB 4 salah satunya adalah memberikan edukasi masih tetap ya dapat terlaksana dengan baik walaupun ya pelaksanaannya masih dalam bentuk webinar ya mengingat tadi kondisi yang saat ini masih belum memungkinkan untuk menyelenggarakan secara luring ya. Namun nampaknya banyak sekali ya manfaat atau hikmah atau keberkahan dari kondisi ini sehingga kita bisa tetap menyelenggarakan webinar dan dapat diikuti dengan banyak peserta ya dari berbagai daerah maupun dari berbagai lokasi. Kami dari Prodi Dr. Ilmu Akuntansi FEB 4 menyambut baik ya, akan adanya webinar yang dilaksanakan pada hari ini ya dengan mengangkat tema audit investigatif ya di era pandemi dengan menggunakan digital forensik. Memang kalau kita kembali kepada tahun 78 mungkin itu adalah pada saat itu kita mendengar menemukan ya terdapatnya suatu kejahatan komputer pertama kali ya itu ya yang kemudian secara gradual pada tahun 90-an ya istilah kejahatan komputer diakui dan akhir-akhir ini pada abad 21 ya kita mengenal dengan istilah forensik itu atau digital forensik. Nah, ini sudah tentu nanti para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita lebih banyak menjelaskan apa itu forensik digital ya, terutama kaitannya dengan audit investigatif di era pandemi maupun setelah era pandemi. Bahkan mungkin sebelumnya juga bagaimana kondisi-kondisi audit investigatif sebelum ya adanya digital forensik. Jadi kalau kita
kita kembali flashback bahwa forensik digital ini merupakan teknik ya yang berhubungan dengan penyelidikan maupun pencarian bukti-bukti ya secara digital ya. Ini merupakan salah satu cabang dari ilmu forensik yang sudah tentu mencakup dan melibatkan beberapa proses ya, antara lain misalkan melakukan identifikasi ya, pengumpulan data ya secara digital sudah tentu melalui data storage-nya, melakukan pemeriksaan dan sudah tentu menyajikan data digital maupun bukti. Ini sudah tentu kita tahu bahwa digital forensik mempunyai salah satu tujuannya adalah melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat kejadian atau di mana peristiwa itu terjadi ya. Bisa di perusahaan, bisa non perusahaan, bisa di pemerintahan, bisa di non pemerintahan ya. Itu bisa terjadi di saja ya. Dan data digital maupun media ini sebetulnya dapat diperbaiki, dipulihkan ya dari perangkat digital, seperti misalkan melalui laptop ya, ponsel, hard disk ya, pendrive, floppy disk, dan mungkin masih banyak lagi ya data storage yang digunakan sebagai media untuk menangkap atau menyimpan data-data atau peristiwa-peristiwa ekonomis maupun non-ekonomis. Forensik digital ini pada dasarnya merupakan proses penyelidikan data digital yang dikumpulkan dari berbagai sumber digital. Selama proses penyelidikan ada langkah prosedur yang harus diikuti ya, yang disimpan, yang kemudian dianalisis ya, dan ini biasanya dilakukan oleh penyelidik atau oleh auditor atau oleh pihak-pihak profesi yang berkaitan dengan cybercrime. Dan kemudian ini selanjutnya digunakan sebagai sumber bukti ya, yang potensial, dan ini lebih banyak digunakan biasanya adalah digunakan di pengadilan ya, gitu, karena penyelidikan cybercrime ini dilakukan oleh ahli forensik ya, dan mereka banyak melakukan proses investigasi maupun analisis gitu. Dan selain itu Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa pada dasarnya ya itu ingin memastikan bahwa apakah keaslian bukti-bukti tersebut bisa dipertahankan ya, seperti yang pernah kita dengar berbagai isu, berbagai peristiwa ya yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, yang menyangkut masalah digitalisasi, yang menyangkut masalah bukti-bukti otentik, apakah itu asli atau bukan dan sebagainya. Itu juga pernah coba dibuktikan oleh para pakar ya, apakah itu benar atau tidak benar ya. Jika kita bisa mendapatkan banyak contoh yang diberikan oleh para narasumber. Nah, pada Ibu, pada dasarnya kalau kita lihat investigasi ini ada dua ya, ada investigasi publik dan ada investigasi pribadi ya. Kalau publik biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai untuk mendeteksi ya, taruhlah TKP. Ini menangani jenis investigasi yang berkaitan dengan sektor publik ya. Dan diselidiki di bawah proses biasanya adalah investigasi kriminal. Nah, ditangani seperti kasus-kasus. Dan ada juga investigasi pribadi. Nah, ini lebih banyak berkaitan dengan sektor bisnis, organisasi, kantor dan sebagainya. Nah, ini ada persyaratan ya, kebijakan sektor swasta termasuk dalam kategori milik ini ya. Nah, ini umumnya disebut sebagai investigasi perusahaan. Nah, selanjutnya mungkin kita juga bisa mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan apa itu proses dan tahapan digital forensik yang akan dijelaskan oleh para narasumber yang sudah berada di kita. Harapannya adalah nanti Bapak dan Ibu bisa berinteraksi secara aktif ya kepada para narasumber, para pakar yang sudah ada di dalam kita semua ya. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang saya hormati, kami berharap ya dari program Dr. Ilmu Akuntansi FEB Unpad ini
webinar dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, disertai peran aktif ya di dalam pembangunan, khususnya umumnya adalah pembangunan ekonomi di Indonesia ya, menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah, saya sebagai Ketua Prodi Dokter Demokrasi FEBU, terima kasih sudah bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan juga kepada para narasumber maupun moderator, serta kepada panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, baik material maupun moral ya, luar biasa ya, telah mempersiapkan dan bahkan melaksanakan acara webinar yang sangat penting ini dengan baik ya. Semoga kerja keras teman-teman panitia, Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam acara ini ya, mendapatkan balasan ya yang berlipat ganda dari dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, saya mewakili Prodi Dokter Demokrasi dan juga panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan atau berjalanannya acara ini bila ada kekurangan maupun kehilapan. Selamat melaksanakan webinar. Semoga Bapak dan Ibu para hadirin pada pagi ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta senantiasa selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Suharman atas sambutannya dan support yang luar biasa kepada Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk didokumentasikan kembali oleh panitia. Baik, saya akan memulai ya dari slide pertama. Saya berikan aba-aba dulu untuk panitia mendokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Kita masuk ke acara inti, yaitu paparan dari narasumber. Narasumber akan didampingi oleh Ibu Furika Fitriah, SEMAK QAA AKCA CACP CRP selaku moderator. Berikut CV singkat dari Ibu Furi. Beliau merupakan dosen saya di Magister Akuntansi Universitas Pajajaran dan merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad. Dan saat ini beliau juga sebagai mahasiswa aktif program PhD di Universitas Sains Malaysia Penang. Dipersilahkan kepada Ibu Furi untuk selanjutnya memandu acara. Baik, terima kasih Neng Azmi ya. Azwani Ibu. Neng Azwani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Dekan yang kami cintai, Profesor Dr. Nunui Nur Afiah yang telah memberikan opening speech. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Suharman yang telah memberikan opening speech dan juga supportnya untuk acara pagi kita hari ini, program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad. Izinkan saya memandu webinar dari jam 9 sampai dengan jam 12 mendatang dengan tema Audit Investigatif di Era Pandemik Menggunakan Digital Forensik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, saya akan membacakan CV daripada para pembicara pagi kita hari ini. Yang pertama adalah izinkan saya membacakan CV dari Ibu Dr. Juska Nedi Enike Cham, SE MM CSPA,
Beliau lahir di Surabaya 14 Mei 1972. Beliau telah memiliki putra dan 2 anak dan sudah menikah. Jabatan terakhir beliau saat ini per 1 Oktober 2018 adalah Pembina Utama Madya dan juga Kepala Pusat per 12 November tahun 2020. Saat ini beliau diamanahi menjadi Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Republik Indonesia. Kemudian beliau tinggal di Depok. Nanti beliau kalau apabila ada rekan-rekan yang ingin menghubungi beliau, mungkin nanti di akhir oleh saya akan ditulis. Tentunya dengan izin. Terlebih saya akan meminta izin dulu kepada Ibu apakah diperkenankan mengirimkan atau menuliskan nomor telepon ataupun email di kolom chat. Baik Bapak Ibu, saya bacakan juga riwayat formal beliau. Beliau lulusan Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2019. Kemudian beliau menempuh Magister Akuntansi di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Beliau menamatkan sarjana akuntansinya di Universitas Trisakti tahun 1995. Banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasi internasional beliau, diantaranya yang terakhir di tahun 2019 adalah International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI Working Group on Environmental Auditing, WGEA. Beliau memimpin tim sekretariat INTOSAI, kemudian mengelola kegiatan kepemimpinan BPK di INTOSAI, dan juga menyelenggarakan sidang dan pertemuan INTOSAI baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, beliau juga menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa, sudah menghasilkan Q1, nah ini adalah jurnal reputasi yang paling didamba-damba oleh para periset di seluruh Indonesia. Jurnal beliau terbit di Talent Development and Excellence volume 12, nomor 1 tahun 2020, 4228, halamannya ya sampai dengan 4246. Adapun judul jurnal beliau yang terbit di Q1 ini adalah Audit Quality Influence by Auditor Competency and Auditor Tax Complexity, Survey on the Supreme Audit Institution of Indonesia. Sangat luar biasa. Ini tentunya menjadi penyemangat bagi kita semua ya, terutama juga bagi saya sebagai PhD student. Baik, tidak menunggu lama, saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Yuska untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Furi atas perkenalannya tadi. Baik, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Nunui Nur Afiah, SE, MS, AK, CA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Dr. Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran, Dr. Hari Suharman, SE, MA, AK, CA, CSRS, CACP, CIQAR. Beliau berdua ini merupakan guru sekaligus inspirasi bagi saya. Yang saya hormati para pejabat Universitas Padjadjaran dan para akademisi. Yang saya hormati rekan narasumber, Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, Bapak Nur Abillah, AKMM, QIA, CRMP. Dan yang saya hormati moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Furi Kafitria, SEM, AK, QIA, AKCA, CACP, CRP, dan Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang hadir secara daring dalam acara webinar Dia Unpad ini, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang berbahagia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini pagi hari ini dan bisa sharing kepada rekan-rekan sekalian di komunitas Dia Unpad ya, sebagai seorang alumni Dia Unpad. Semoga yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kebetulan ini saya lagi di Yogyakarta dan pagi hari ini di Jogja cuaca cerah ya. Tadi pagi saya sempat keluar untuk melihat suasana di luar dan di situ saya lihat jalanan sudah mulai ramai ya, sudah mulai padat walaupun hari ini hari Sabtu, namun banyak orang yang berlalu lalang dan mereka sudah nampaknya tidak takut lagi untuk membuka maskernya ya di luar. Nah, ini suatu pertanda yang baik ya bagi kita bahwa pandemi ini sudah mulai mereda ya. Namun meskipun pandemi ini kelihatannya sudah mulai melanda ya kurvanya, tapi kita tetap harus waspada dan belajar dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya ya. Karena dengan memetik pelajaran dari pengalaman kita, ya kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi pandemi yang bisa saja ya terjadi kapanpun ya, karena pandemi ini sama dengan krisis sebenarnya ya. Artinya kita harus bersiap untuk menghadapi krisis sebenarnya ya. Yang bukan hanya krisis disebabkan karena pandemi, mungkin saja krisis yang disebabkan oleh hal-hal lain ya, yang seperti kita sudah lalui bersama. Intinya adalah kita harus bisa recover together and recover stronger kan, seperti itu ya yang diinginkan oleh pemerintah ya. Oleh karena itu topik kita pada pagi hari ini ya, meskipun pandemi sudah mulai melandai, ini masih sangat relevan ya untuk kita bicarakan, kita diskusikan kapanpun, anytime, tidak harus dalam masa pandemi pun. Topik-topik semacam ini masih sangat mengedukasi kita ya. Dan terkait dengan topik ini, seperti tadi sudah disampaikan, adalah terkait audit investigatif ya di masa pandemi. Jadi materi kita pada pagi hari ini sebenarnya akan dibagi dua. Jadi saya dan Pak Nur Abdillah sudah sepakat ya bahwa saya akan menyampaikan bagian audit investigatif di masa pandemi. Nanti Pak Nur Abdillah akan menyampaikan bagian digital forensiknya, sehingga nanti kita bisa saling melengkapi gitu. Lalu kemudian bisa ini kebetulan ini saya minta pertolongan teman-teman untuk mengoperasikan slide-nya karena saya khawatir nanti ada kendala sinyal di tempat saya. Materi yang akan saya sampaikan ini pada umumnya ada 4 bagian ya. Yang pertama terkait dengan fraud, apa itu fraud. Kita akan membahas sedikit juga terkait dengan strategi BPK dalam pencegahan korupsi. Lalu kita akan masuk ke masa pandemi, ya bagaimana masa pandemi ini mempengaruhi fraud dan lingkungan seperti apa yang sedang kita hadapi dalam masa pandemi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Lalu kita juga akan berbicara sedikit mengenai tantangan audit investigatif pada masa pandemi khususnya ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa yang disebut sebagai fraud ya, atau mungkin kita seringkali mendengar kata tindak pidana korupsi ya kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya lebih luas lagi, tindak pidana korupsi itu adalah dalam konteks fraud atau kecurangan. Nah, fraud atau kecurangan itu seperti apa? Di sini kita lihat ada gambar terkait conventional crime, ya, kejahatan yang konvensional yang umum kita lihat bersama ya, kita sering menonton TV atau mendengar cerita atau bahkan mungkin kita mengalami sendiri ya kejahatan atau kecurangan ya yang konvensional. Di sini ada pencurian, perampokan ya, ada jambret ya, pencurian ATM dan lain sebagainya ya, banyak sekali modus kejahatan konvensional yang terjadi di sekeliling kita. Next. Nah, kemudian apa bedanya kejahatan bank dengan bank fraud ya, dengan fraud ya, atau fraud yang berkaitan dengan perbankan ya. Di sini kita lihat ya, kalau bank robbery atau perampokan atau pembobolan bank ini biasanya ada tanda-tanda fisik yang menyertai peristiwa tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin kalau ada pembobolan atau perampokan di bank, ada segerombolan orang yang datang masuk membawa senjata, kemudian mungkin kalau ada perlawanan di situ maka ada korban yang jatuh, kemudian mungkin ada bercak darah terlihat di mana-mana ya, kemudian mungkin ada uang yang bertebaran gitu ya. Kemudian kalau senjatanya sempat ditembakkan, mungkin ada bekas pelurunya, ada lubang di jendela dan lain sebagainya, kaca pecah, suara dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda fisik yang menyertai suatu peristiwa perampokan bank. Namun kalau fraud itu silent, jadi fraud itu tidak ada tanda-tanda fisik, tidak ada suaranya. Tidak ada yang tahu fraud itu kapan terjadi. Bahkan orang yang dicurangi, ya, yang menjadi korban itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu sebagai korban gitu. Itu adalah ciri-ciri dari fraud yang nyata ya. Jadi fraud itu silent. Ada aksioma ya, fraud is hidden gitu. Jadi memang fraud itu sengaja disembunyikan, direncanakan, dilaksanakan, lalu ditutupi, disembunyikan sehingga tidak ada jejaknya. Jadi misalnya kalau dalam bank fraud itu mungkin kita pernah mendengar gitu ya, dan memang ada kasus-kasus di mana misalnya seorang programmer bank gitu mengakali sehingga nilai rekening di seluruh nasabah ya, titik koma sennya itu dibulatkan ya, dengan dia bisa masuk ke dalam sistemnya, kemudian melakukan kecurangan di situ ya. Sebagai programmer dia melampaui batas kewenangannya dan melakukan kecurangannya sehingga sekian sen di belakang nilai rekening para nasabah itu bisa berpindah ke rekening dia gitu. Ya mungkin tidak banyak ya, hanya 1 sen, 2 sen. Tapi kalau kita bayangkan berapa banyak nasabah yang ada, ya ratusan ribu mungkin ya, tergantung banknya. Dan kemudian dikalikan berapa bulan, dikalikan berapa tahun, ya itu menjadi suatu nilai yang fantastis ya. Itu adalah contoh dari bank fraud. Jadi fraud itu cenderung tidak
tidak ada tanda-tanda fisik ya. Fraud is silent, tidak terlihat, ya, tidak dicurigai lah. Ya. Next. Ya, jadi unsur-unsur dari fraud ini, ya tadi fraud itu ada ada unsur kesengajaan. Jadi perbuatan fraud itu dilakukan dengan sengaja. Sengaja itu maksudnya yang si fraudster ini mengetahui akibatnya gitu. Dia sengaja melakukannya. Lalu ada pelakunya, pasti ada pelakunya ya. Kalau ada fraud, ada suap menyuap, misalnya ada yang memberi suap, ada yang menerima suap, ya. Pasti ada pelakunya. Kemudian fraud itu disembunyikan, ya. Kemudian ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian ini bisa bagi orang ataupun bagi organisasi, ya, bahkan bagi negara. Ya, ada nilai kerugiannya dan sifatnya material atau non material. Ya, jadi itu adalah unsur-unsur dari fraud. Lalu next. Nah, kalau kita bicara terkait dengan fraud, ya ini ada banyak teori yang menjelaskan kenapa fraud itu terjadi. Ya. Di sini ada teori CDMA, kemudian means and scheme, social solidarity, lalu GON teori, ya. Jadi kalau GON ini teori yang menjelaskan bahwa penyebab dari fraud atau korupsi adalah greed, opportunity, need, dan expose. Ya, jadi kalau kita sering mendengar bahwa ada misalnya orang yang bukan termasuk sebagai orang yang orang yang maksudnya staf biasa misalnya ya, tapi orang pelaku korupsi ini merupakan pejabat tinggi misalnya ya. Orang yang mempunyai jabatan tinggi atau orang yang sudah kaya gitu ya, tapi kenapa mereka masih tetap melaksanakan fraud atau korupsi? Ya ini tadi ada faktor greed atau kerakusan. Jadi faktor greed inilah yang akan menyebabkan orang yang sebenarnya kalau ditanya apakah dia butuh uang, ya tidak, dia tidak butuh uang. Ya, tapi kenapa dia tetap melakukannya? Ya faktor greed itu tadi. Ya. Jadi fraud ini tidak harus dilakukan oleh orang yang butuh. Ya. Kalau kita lihat ada teori ya, di sini ada fraud triangle. Ya. Ini menjelaskan mengenai tiga faktor yang menyebabkan orang melaksanakan korupsi: kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Lalu ada teori-teori lain ya yang bisa yang menjelaskan terkait hal tersebut. Next. Namun yang memang yang paling legend ya, next, itu adalah teori ini fraud triangle oleh Donald Tracy. Teori ini menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan orang berbuat fraud, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ya kalau orang mempunyai kesempatan, ya kesempatan ini bisa disebabkan karena pengendalian internal yang lemah, ada kurangnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang. Ya, sehingga membuka opportunity orang untuk melaksanakan fraud. Lalu dia juga akan mempunyai financial pressure, jadi orang yang punya kebutuhan ya, dorongan karena dia mungkin dia butuh uang ya karena kekurangan ekonominya, kemudian mungkin gaya hidup dia yang terlalu mewah ya, living beyond his means gitu ya. Jadi
lebih besar pasak dia daripada tiang ya. Kemudian ketergantungan narkoba ya. Ini hal-hal yang menciptakan dorongan atau pressure bagi dia untuk bisa melaksanakan fraud. Dan kalau kita bicara rasionalisasi, ini berarti orang tersebut melakukan pembenaran ya. Jadi dia melakukan pembenaran dalam diri dia bahwa yang dia lakukan ini tidak salah, yang dia lakukan ini benar. Ya mungkin dia membuat alasan-alasan tersendiri ya. Misalnya saya sudah kerja lama kok di perusahaan ini gitu. Namun saya tetap seperti ini gitu ya. Jadi ya wajar aja lah kalau saya mengambil uang perusahaan gitu. Atau mungkin pembenarannya ya yang saya ambil ini cuma dikit kok, perusahaan nggak akan rugi lah kalau cuma kehilangan segini gitu. Atau ya banyaklah pembenaran-pembenaran lain sehingga itu yang mendorong dia untuk melakukan fraud. Jadi yang dilakukan itu nggak salah, memang wajar gitu ya. Nah, teori fraud triangle ini kemudian berkembang ya. Awalnya ada 3 faktor, kemudian nambah lagi ya ada faktor lain yang ditambahkan selain opportunity, pressure, dan rasionalisasi ini. Ada tambahan arrogance ya. Jadi ini arrogance ini berlaku mungkin untuk yang pejabat yang di level atas gitu ya, di mana orang tersebut mempunyai arogansi atau dia yakin bahwa dia itu bisa melakukan gitu ya, melampaui SPI yang ada gitu. Jadi itu arogansi dia. Nah itu juga bisa menyebabkan orang untuk melakukan fraud. Kemudian ada juga kompetensi ya, faktor kompetensi. Jadi kalau orang punya opportunity, punya financial pressure, punya rationalization ya, tapi dia tidak punya capability untuk melakukan fraud tersebut. Misalnya orang mau seorang hacker ya, seorang hacker kalau dia punya opportunity terbuka lebar, tapi dia tidak bisa melakukan hacking ya, tetap tidak bisa dilakukan. Karena kecenderungannya orang yang melakukan fraud ini sebenarnya adalah orang yang memang kompetensinya itu biasanya lebih daripada orang biasa ya, orang yang pintar, karena dia harus menutupi, dia harus berpikir lebih selangkah di depan ya daripada orang lain ya, karena dia harus lebih cepat, dia harus melakukan hal-hal yang tidak diduga oleh orang. Jadi biasanya dia adalah orang-orang yang pintar. Jadi kalau orang yang tidak punya kompetensi, ya mungkin fraud itu tidak akan terjadi juga gitu. Kemudian ada faktor lain yang ditambahkan ke fraud triangle ini adalah collusion ya, kolusi. Ya tentunya kalau kolusi itu seberapa kuat SPI dalam suatu sistem ya, itu pastinya kolusi itu akan bisa membypass itu ya. Mekanisme kontrol itu menjadi tidak berlaku karena adanya kolusi. Ya, misalnya ada segregation of duties gitu ya, pembagian tugas antar pegawai. Ya kalau pegawai yang diberi wewenang yang berbeda ini kemudian melakukan kolusi, ya berarti pengendalian yang didesain oleh perusahaan itu tentunya menjadi tidak efektif. Ya. Jadi fraud triangle ini mengalami perubahan-perubahan. Next. Ya, di sini kita lihat ya, mungkin Bapak Ibu ingat ya, di awal tahun 2000-an itu ada acara di RCTI ya, namanya Sergap ya, dan ini adalah tokoh yang mungkin sangat kita kenal ya pada zaman itu, ini Bang Napi namanya. Dan di sini di setiap selesainya acara itu Bang Napi ini selalu muncul dan dia pasti berkata bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya. Jadi di sini Bang Napi ini rupanya sudah belajar mengenai fraud triangle ya, karena
Di sini memang yang ditekankan adalah adanya opportunity. Jadi tidak hanya karena ada pressure, ada rasionalisasi, ada niat pelakunya, tapi dengan adanya kesempatan maka fraud itu akan terjadi. Karena itu kita harus waspada. Lalu next, ya ini adalah profil dari fraud yang diambil dari survei ACFE Indonesia terkait dengan fraud di Indonesia di tahun 2019. Jadi di sini mereka membuat survei fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia, 64,4% adalah korupsi. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara dan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah fraud laporan keuangan. Kalau terkait dengan mana fraud yang paling merugikan, ya tetap korupsi, 70% menurut survei. Lalu yang kedua, penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah fraud laporan keuangan. Kalau di luar negeri, seingat saya justru yang merugikan itu fraud laporan keuangan karena nilainya itu sangat besar ya. Tapi tentu di Indonesia beda ya. Next. Ya, ini masih profil fraud ya di Indonesia. Menurut KPK, di sini ada beberapa jenis perkara tipikor. Yang paling tinggi adalah suap menyuap, lalu pengadaan barang dan jasa, lalu fraud-fraud yang lain ya. Next. Kalau terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, di sini juga diambil data dari mana ya? Kata data ya. Di sini ada jenis perkara, kemudian yang paling tinggi ya tetap adalah suap atau gratifikasi, 80 kasus. Ya, ini adalah profil ya untuk mengetahui bagaimana fraud di Indonesia. Next. Lalu bagaimana kita supaya kita bisa mencegah fraud? Ada beberapa hal ya yang bisa menjadi perhatian kita untuk program pencegahan fraud. Di sini fraud itu tentu akan bisa dicegah apabila manajemen oversight-nya efektif atau kuat ya. Jadi manajemen harus mampu mendeteksi gejala fraud. Pegawai harus mengetahui bahwa atasannya mengawasi. Ya, ini adalah ciri-ciri pegawai ya. Kalau tidak diawasi oleh atasan, terus jadi merasa bebas ya. Tidak ada larangan ya. Akhirnya menjadi liar. Ya. Ini adalah common ya. Sehingga manajemen harus selalu waspada terkait hal tersebut. Ya. Awasilah para anak buahnya, pegawainya, sehingga mereka tahu bahwa mereka sedang dalam pengawasan. Lalu program pelaporan, tentu whistleblowing system ini juga bisa merupakan suatu mekanisme untuk pencegahan fraud ya. Jadi suatu perusahaan entitas harus jelas mekanisme pelaporannya ya. Untuk whistleblowing mereka harus ada hotline khusus ya. Kalau tidak maka akan sulit untuk melakukan whistleblowing. Lalu tone at the top, ini sangat penting, leading by example oleh pimpinan di level atas, sehingga menciptakan budaya berintegritas yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Lalu pengecekan latar belakang, ya. Kita pada saat melakukan screening terhadap pegawai ya, ini juga sangat penting, screening obat terlarang, pengecekan pegawai pada saat kita rekrutmen ya, terkait pengalamannya, riwayat kriminalnya, dan lain sebagainya. Lalu prosedur audit yang proaktif, jadi auditor harus aktif ya, tidak hanya selalu melakukan audit yang reaktif sifatnya ya. Sekali-sekali harus melakukan hal-hal terobosan-terobosan. Kemudian pendidikan pegawai terkait anti fraud ini juga
bisa merupakan suatu alat yang sangat efektif untuk pengendalian atau pencegahan fraud. Ya, jadi katanya kalau pegawainya dididik ya terkait pengertian fraud, apakah pegawainya itu mengerti atau tidak terkait dengan dampak fraud, ya, kerugian-kerugian yang disebabkan, ya, dan juga bagaimana cara melaporkan fraud. Nah, ini harus dilakukan juga oleh perusahaan. Kemudian kebijakan cuti dan rotasi pegawai. Ini juga merupakan faktor yang penting. Katanya pegawai yang tidak pernah cuti itu malah sangat rentan terhadap fraud, ya. Jadi kalau ada pegawai yang nggak pernah cuti, selalu lembur, ya, dikala semua pegawai